Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lestari dari NPM 19140006 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan penilaian. Sedangkan penilaian itu tercakup pada aspek tertentunya saja. Ada 3 istilah. Yang pertama itu evaluasi. Evaluasi dalam bahasa Latinnya evaluation. Dan yang kedua, ini ada measurement atau pengukuran. Measurement. Dan yang ketiga, ada penilaian. Penilaian ini dalam bahasa Latinnya yaitu tentang assessment. Jadi ketiga istilah ini termasuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi itu tentang evaluasi itu dalam pengertiannya itu suatu proses menemukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada tingkat akhirnya. Jadi itu bisa disebut dengan evaluasi. Selanjutnya yang kedua ada pengukuran. Pengukuran biasa dikatakan dengan pemberian angka pada karakteristik seseorang ataupun objek, tapi itu tujuannya sangat jelas. Jadi itu bisa disebut dengan pengukuran. Pengukuran ini pemberian angka. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian itu dalam bahasa Latinnya disebut dengan assessment. Penilaian ini bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan memberikan informasi, tapi informasinya itu sangat jelas dan berhubungan. Ada 7. Selain dengan ada 3, ada objektif, valid. Selanjutnya ada andal yang ketiga. Yang keempat ada objektif, seimbang, norma, praktis. Nah, ini ada fungsi dari evaluasi pembelajaran itu. Yang pertama ada objektif, valid, andal, dan seimbang, norma, praktis. Dari ke-8 ini ada semuanya fungsi-fungsi dari evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat dari penguasaan yang kedua, mengetahui kekuatan pencapaian berpikir. Jadi ini tujuannya. Jadi kesimpulan dari evaluasi pembelajaran ini ada evaluasi dalam bahasa Latinnya evaluation, dan yang kedua ada pengukuran dalam bahasa Latinnya measurement, dan penilaian ini dalam bahasa Latinnya assessment. Nah, evaluasi ini bisa dikatakan dengan tingkat pencapaian tujuan akhir. Selanjutnya ada pengukuran, ini pemberian dari angka karakteristik atau seseorang, tapi tujuannya sangat jelas. Dan yang ketiga ada penilaian. Penilaian ini diibaratkan seperti memberikan informasi ataupun penilaian dari akhirnya. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi ini ada objektif, valid, andal, seimbang, dan norma, dan praktis. Jadi ke-8 ini sangat berkaitan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu untuk tingkat dari penguasaan. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui apakah tingkat penguasaannya berhasil. Yang kedua ada mengetahui kekuatan pencapaian berpikir. Jadi setiap individu itu harus mempunyai kekuatan pencapaian berpikir. Yang ketiga ada tujuannya yaitu mengetahui efektivitas strategi pembelajaran.
Mungkin dari evaluasi pembelajarannya ada kata lainnya dan fungsinya dan tujuannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kadek Nova Indriani, NPM 19140018. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai evaluasi pembelajaran sejarah, lanjutan dari rekan saya Eki Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi evaluasi pembelajaran dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran. Jika membicarakan tentang fungsi evaluasi pembelajaran, maka sangat erat kaitannya dengan bagaimana suatu program pembelajaran itu dilaksanakan. Karena evaluasi pembelajaran sangat erat kaitannya dengan hasil dari suatu program pembelajaran. Oleh karena itu, fungsi evaluasi pembelajaran yaitu sebagai pengontrol pelaksanaan program pembelajaran agar dapat ditindaklanjuti pelaksanaan pembelajaran tersebut. Ada 4 fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum di sekolah yang bersangkutan. Dan materi selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran memiliki arti yang sangat penting karena dengan adanya prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu dapat digunakan sebagai petunjuk bagi guru dalam melaksanakan dan merealisasikan evaluasi pembelajaran agar dapat dilakukan dengan cara yang tepat. Menurut Anas Sudiono, ada beberapa prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip kekomprehensifan atau keseluruhan. Nah, evaluasi pembelajaran menurut prinsip keseluruhan dapat dikatakan berhasil apabila melakukan dengan cara yang bulat, penuh, dan menyeluruh. Dengan kata lain, evaluasi pembelajaran harus mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa, bagian tingkah laku dengan membuktikan siswa tersebut sebagai makhluk hidup, bukan sebagai benda mati. Yang kedua, prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Evaluasi pembelajaran menurut prinsip kontinuitas yaitu evaluasi yang dilakukan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada prinsip objektivitas. Menurut prinsip objektivitas, evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan adil dan tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama, dan bersifat objektif yaitu sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Dan dari pandangan lain, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu pertama harus bersifat terpadu, kedua menganut cara belajar siswa aktif, ketiga menganut asas kontinuitas, keempat bersifat menyeluruh, kelima tidak membeda-bedakan, dan keenam mengandung unsur pedagogis. Dengan demikian, dengan adanya prinsip evaluasi pembelajaran, maka dapat diharapkan evaluasi pembelajaran dapat memenuhi ekspektasi dari berbagai pihak. Sebagai pacuan dari pendidikan sehingga harapan besar dari pendidikan dan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti, NPM 19140027. Saya dari Prodi Sejarah semester 5. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Tapi
Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran dan peranan evaluasi pembelajaran. Oke, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri dan ditinjau dari perspektif yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran dan proses hasil belajar dan kompetensi. Evaluasi pembelajaran ini mempunyai beberapa karakteristik. Pertama itu memiliki implikasi secara tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Itu maksudnya seorang guru memberikan penilaian terhadap kemampuan yang tertampak dari siswa. Terus yang kedua itu lebih bersifat tidak lengkap. Itu maksudnya lebih ditinjau dari kontinu sebagai fenomena saja. Terus jika itu mempunyai sifat bermakna relatif, itu maksudnya sesuai tolak ukur yang digunakan guru. Oke. Terus ini peranan evaluasi pembelajaran. Pertama itu membantu guru dalam menentukan derajat tujuan pengajaran agar dapat dicapai. Terus yang kedua itu membantu guru mengetahui keadaan yang benar daripada siswanya. Tugas guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu tujuannya untuk mendidik atau mengajarkan ke sebuah anak agar mencapai suatu pendidikan. Oke, mungkin itu hanya saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.